dalam diskusi kita hari ini, Mbak Etna. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman mahasiswa, NGO, dimanapun Anda berada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Saya Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Kusuma tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Etna. Eh, Pada kesempatan ini saya mencoba berkomunikasi, artinya mensosialisasikan apa sih sebenarnya yang terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI sehingga sampai banyak dipeributkan ini gitu. Jadi ini adalah gap komunikasi menurut saya, di mana komunikasi kita yang terputus. Apakah misalnya publik membaca betul draft yang terbaru yang memang sudah disahkan oleh DPR? Kemudian apakah dari pihak TNI juga sudah mensosialisasikannya? Sehingga artinya kita memiliki pemahaman yang sama apa yang akan kita diskusikan. Kalau nanti pihak publik dan TNI mendiskusikan hal yang berbeda, kan kita nggak masuk esensi. Sebenarnya ini lompat nih ya kalau ke pertanyaan ke Mbak Etna ini. Jadi tentang apakah TNI akan mengambil ladang pekerjaan sipil gitu ya, kira-kira saya persingkat pertanyaannya. Tidak. Jadi sesuai dengan pasal 47 itu tentang kewenangan atau di mana tentara aktif boleh masuk ke institusi kementerian atau lembaga sipil, itu justru bukan perluasan kewenangan tapi pembatasan, penegasan. Tentara aktif, kamu nggak boleh masuk di luar 14 yang sudah digariskan tadi, yang sudah digariskan atau diamankan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang lama itu ada 10 kementerian dan lembaga. Setelah disahkan nanti RUU TNI ini ada 14 lembaga. Tambahannya yaitu BNPB, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, kemudian Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Penanggulangan Bencana BNPB, Bakamla, Keamanan Laut, serta Kejaksaan Agung. Nah, sebenarnya hari ini sudah ada tentara aktif yang berada di institusi tadi. Nah, sekarang disahkan, dilegalkan gitu. Sama seperti misalnya kejadian tahun 2020 ketika seorang almarhum Doni Monardo memimpin BNPB. Pada saat itu nggak ada itu dalam undang-undang. Kok seorang tentara aktif bisa memimpin itu? Tapi nggak ada yang protes pada saat itu. Nah, sekarang itu kita tuangkan dalam undang-undang. Nah, sekarang rekan-rekan sekalian bisa lihat misalnya di infografis yang terlihat di slide saya ini, mana sih yang kira-kira bisa dimasuki oleh tentara aktif? Ya, itu pun tidak ujuk-ujuk kami bisa masuk ke situ, gitu ya. Ada assessment. Jadi permintaan dari kementerian atau lembaga kepada TNI. Saya minta ada perwira TNI yang punya keahlian ini, skill untuk menduduki jabatan ini. Nah, pihak TNI itu menawarkan kepada prajuritnya, siapa yang bisa masuk ke sini, yang punya keahlian tentang yang diminta ini. Kita mengassessment, saya diambil tentara, nggak mungkin tentara itu menempatkan prajurit mudanya juga di situ.
Mohon maaf rekan-rekan sekalian, ada tadi sedikit gangguan, terputus ini gangguan sinyal. Oke, Pak, tadi tadi agak terputus itu mulai 1 menit terakhir, Pak. Jadi tadi nggak kedengeran. Oke. Kalau bisa diulang. Ya, jadi ada keraguan atau ada pertanyaan yang kami terima dari teman-teman adik-adik mahasiswa itu bahwa setelah saya lulus nanti, gitu, apakah saya bisa mencari pekerjaan karena pekerjaan tempat saya diisi oleh TNI, gitu. Tidak akan lulusan akademi militer atau lulusan secaba itu masuk untuk menempati posisi-posisi di kementerian atau lembaga, tidak akan. Dan ngapain juga gitu TNI 4 tahun dia didik di akademi militer misalnya masuk jadi tiba-tiba masuk di kementerian. Saya ngapain 4 tahun di sana gitu. Mendingan saya kuliah aja gitu sehingga saya punya keahlian tersendiri, saya bisa masuk posisi sipil gitu. Daripada saya harus terkekang 4 tahun di diatur gitu ya, serba kebebasan hilang. Nah, jadi itu. Jadi tidak jangan takut. Jadi yang diminta ini adalah yang ada level skill atau manajerial oleh kementerian itu. Dan tadi saya sampaikan itu saya ulangi lagi bahwa ini atas permintaan dari kementerian atau lembaga yang bersangkutan kepada TNI. Mereka menawarkan kepada TNI, TNI mengakomodir itu, ya karena kan memang TNI di dalam 8 wajib TNI kita membantu masyarakat mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Itu dan sampai sekarang doktrin itu masih tertanam kita di 8 wajib TNI gitu ya. Nah itu kalau tentang masalah pekerjaan tadi. Tidak, saya yakinkan bahwa TNI tidak akan, atau prajurit TNI tidak akan mengambil alih atau posisi-posisi yang memang seharusnya dikerjakan oleh teman-teman dari sipil. Ya, kami tidak mau jadi badan super body juga, gitu ya. Jadi kami malah dengan adanya undang-undang revisi undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 ini justru mempertegas batasan apa yang boleh dikerjakan oleh TNI, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak. Do and don'ts-nya jelas, garisnya sudah jelas. 14 kementerian atau lembaga yang boleh dimasuki oleh prajurit aktif adalah di 14 ini. Sisanya kalau memang ada kementerian atau lembaga lain yang butuh katanya, iya prajuritnya harus pensiun atau mengundurkan diri. Nah, kira-kira gitu Mbak Edna. Oke, terima kasih Pak Kristome. Kita mungkin langsung mulai ke